Setiap orang punya sisi gelap dalam hidupnya, rahasia, penyesalan, atau kesalahan yang ingin dikubur dalam-dalam. Tapi sekuat apapun kita mencoba lari, pada akhirnya masa lalu akan datang mengetuk. Dan hanya mereka yang cukup berani menatap kegelapan itu yang bisa menentukan akhir dari cerita mereka sendiri. Di awal film kita langsung disuguhkan adegan aksi kejar-kejaran antara kepolisian dan sekelompok pemuda yang nekat membajak sebuah truk trailer. Aksi nekat ini mereka lakukan karena salah satu dari mereka yang bernama Mia memiliki hutang besar kepada kelompok Triad. Sebagai gantinya mereka harus merampok sebuah trailer. Bersama Mia ada Charlie, pacarnya sekaligus anak dari politisi ternama di kota itu yang ikut membantu, bersama dua rekan lainnya. Truk yang mereka bajak ternyata membawa mesin cuci, tapi bukan mesin cuci biasa. Di dalamnya tersembunyi kokain dalam jumlah yang sangat besar. Meski polisi sudah memberi peringatan keras, bahkan menembak ke arah mereka, Mia tetap tancap gas, memacu truknya di jalan bebas hambatan. Rencana mereka sepertinya akan gagal, karena polisi benar-benar tak berniat melepaskan mereka, dan terus membuntuti kemanapun mereka pergi. Hingga akhirnya salah satu dari mereka nekat mengangkat dan melempar sebuah mesin cuci ke arah mobil polisi yang mengejar. Naasnya mesin cuci itu menghantam langsung ke arah seorang polisi bernama Cortez, hingga membuatnya terluka parah. Melihat kondisi Cortez, polisi yang lain terpaksa menghentikan pengejaran dan segera memanggil para medis. Sementara itu, Mia dan rekan-rekannya berhasil lolos. Tapi mereka tidak menyadari bahwa tindakan nekat ini akan menjerumuskan mereka ke dalam bencana besar. Sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Cuplikan berikutnya memperkenalkan kita pada seorang detektif kepolisian bernama Walker. Dalam menjalankan tugas kesehariannya, ia ditemani oleh rekannya yang juga bawahan, bernama Ellie. Adegan itu Walker terlihat berada di sebuah toko, memilih hadiah Natal untuk anaknya. Sementara itu di dalam toko, sebuah televisi menayangkan berita tentang Lawrence, seorang calon gubernur kota itu, yang baru saja lolos dari tuntutan hukum. Tidak dijelaskan secara rinci apa kasusnya, namun yang jelas pria itu sedang berurusan dengan kepolisian. Yang menarik, Lawrence ini ternyata adalah ayah dari Charlie, pria yang sebelumnya membantu pacarnya membajak truk trailer. Selesai berbelanja, Walker meninggalkan toko sambil menelepon istrinya. Ia terlihat meminta izin untuk menemui dan memberikan hadiah kepada anaknya. Percakapan mereka terasa dingin, mengisyaratkan adanya ketegangan dalam rumah tangga mereka. Terungkap bahwa Walker telah melakukan suatu kesalahan besar yang sulit dimaafkan oleh sang istri. Sementara itu, setelah mendapatkan apa yang mereka cari, Charlie dan Mia menuju markas kelompok Triad untuk menyerahkan kokain tersebut. Wajah mereka terlihat tegang dan penuh ketakutan. Setibanya di sana, mereka disambut oleh seorang pria bernama Ching, yang kemudian membawa mereka masuk untuk bertemu sang bos bernama Sui. Setelah masuk ke dalam, Charlie dan Mia ditinggalkan di dalam, kemudian Ching kembali keluar. Di luar, suasana mendadak berubah mencekam. Sebuah mobil misterius perlahan mendekati markas Triad dengan gerak-gerik mencurigakan. Di dalamnya 3 pria bertopeng dan bersenjata lengkap. Anehnya, sebelum mereka beraksi, salah satu dari mereka mengirim pesan singkat kepada Ching, memintanya untuk segera pergi dari tempat itu. Benar saja, tak lama setelah Ching meninggalkan ruangan, ketiga pria bertopeng itu menyerbu markas. Kekacauan pun pecah, namun di tengah serangan brutal tersebut, beruntungnya Charlie dan Mia berhasil selamat. Mereka melarikan diri, meninggalkan markas yang kini porak-poranda, beserta masalah yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Walker dan Ellie segera meluncur ke tempat kejadian setelah menerima laporan. Situasi di sana benar-benar kacau. Tubuh tak bernyawa berserakan di berbagai sudut ruangan, dan kantong-kantong kokain tercecer tanpa arah. Bau kematian bercampur dengan aroma tajam narkotika meninggalkan kesan mencekam di setiap langkah. Mereka mulai mengolah tempat kejadian perkara, namun tak banyak petunjuk yang bisa dikumpulkan. Hanya pecahan topeng milik para penyerbu yang tertinggal, dan sebuah tanda bercak darah yang mengarah keluar gedung. Mungkin salah satu dari korban selamat.
Jika bisa ditemukan, ia bisa menjadi saksi kunci dalam peristiwa ini. Tak jauh dari situ, Ellie menemukan potongan rekaman CCTV memperlihatkan wajah Charlie, cukup jelas untuk dikenali. Ia menunjukkan foto itu kepada Walker, berharap ada petunjuk. Tapi Walker hanya menatap sekilas. Dengan nada datar, ia mengatakan bahwa ia tak mengenal orang di foto itu. Namun sorot matanya berkata lain. Sekilas terlihat jelas bahwa ia mengenali sosok itu. Tapi Walker memilih diam, menyimpan jawaban untuk dirinya sendiri. Mungkin karena rahasia itu terlalu dalam. Dan di antara mayat yang berkelimpangan terdapat satu jasad yang mengubah segalanya, yaitu Sui, anak dari bos besar kelompok Triad. Kejadian ini bukan hanya pembantaian biasa, ini adalah pemantik perang. Tanpa membuang waktu, Walker langsung menuju kediaman Lawrence. Ia tahu jika nama Charlie terseret, hanya satu tempat yang bisa ia cari petunjuk, rumah ayahnya sendiri. Namun Lawrence tidak tahu menahu keberadaan anaknya. Hubungan mereka memang telah lama retak. Tapi keterkejutan di wajah Lawrence tak bisa disembunyikan saat Walker mengabarkan bahwa Charlie kini menjadi buronan utama atas pembantaian tersebut. Bagi Lawrence, ini bukan hanya ancaman bagi darah dagingnya, tapi juga bagi ambisinya. Ia sedang dalam masa kampanye sebagai calon gubernur. Isu ini jika tersebar bisa menghancurkan segalanya. Namun Walker datang tidak untuk berunding. Baginya, karir Lawrence sudah tamat. Nama yang dulu menjulang kini akan runtuh bersama skandal anaknya. Lawrence naik pitam, ia marah dan mengancam. Sebuah kalimat tajam terlontar, menyiratkan bahwa dengan satu panggilan ia bisa menjebloskan Walker ke dalam penjara. Sebab Lawrence tahu semua aib masa lalu Walker, dosa-dosa yang tak pernah terungkap. Ya, Walker bukan polisi suci. Di balik lencana, ia terseret dalam pusaran konspirasi besar dengan politisi kotor dan aparat korup sebagai poros utamanya. Tapi kali ini Walker ingin keluar. Ia sudah muak. Lawrence menawarkan imbalan seperti biasa, tapi Walker tak lagi tertarik pada uang kotor. Satu hal yang ia minta, jika berhasil menuntaskan kasus ini dan membawa Charlie pulang hidup-hidup, Lawrence harus menghapus namanya dari daftar. Tak ada lagi pertemuan, tak ada lagi telepon, dan tak ada lagi hutang budi. Ia ingin bebas dari semua jerat yang selama ini membuat hidupnya hancur. Karena pada akhirnya, lingkaran gelap itulah yang membuat orang-orang yang dicintainya menjauh, termasuk istrinya sendiri. Keesokan harinya, markas kelompok Triad diselimuti duka dan amarah. Clarice Fong, ibu dari Sui, datang untuk melihat jasad anaknya. Wajahnya memancarkan kesedihan yang dalam, tapi di balik matanya ada bara dendam yang perlahan menyala. Kedatangannya bukan hanya untuk meratapi kehilangan, tapi untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian putranya. Di balik layar konspirasi mulai tercium, pengkhianatan di tubuh Triad tak lagi bisa disembunyikan. Ching yang sebelumnya terlihat tenang, kini terpojok. Di bawah ancaman senjata yang diarahkan kepalanya, ia menyebutkan satu nama. Sebuah petunjuk samar yang mengarah pada Charlie. Meskipun Ching tahu bahwa Charlie bukanlah pelaku utamanya malam itu, tekanan membuatnya memilih diam dan menyerahkan nama yang salah demi menyelamatkan dirinya. Dan cuplikan berganti. Walker dengan tekad yang semakin kuat, akhirnya menemukan satu-satunya korban yang selamat dari pembantaian malam itu. Pria itu sedang mengobati lukanya di sebuah klinik kecil. Begitu melihat Walker, ia panik dan mencoba kabur. Tapi Walker berhasil menangkapnya. Dalam interogasi singkat yang keras dan cepat, pria itu akhirnya mengaku, Charlie bukanlah pembunuh Sui. Pembantaian itu dilakukan oleh 3 pria bertopeng hoki. Bukan perampok biasa, bukan juga orang luar. Kemungkinan besar mereka adalah pengkhianat dari dalam. Misteri ini belum selesai. Tak lama setelah itu, Walker menuju rumah sakit untuk menjenguk Cortez. Di lorong rumah sakit, ia bertemu dengan Jack, Hayes, dan Vincent, 3 rekan polisi yang juga terlibat dalam pengejaran itu. Suasana mendadak panas. Mereka tak senang karena Walker baru menjenguk Cortez. Ketegangan nyaris pecah, hingga akhirnya Vincent yang melerai. Namun di balik tatapan mereka tersimpan rahasia yang sama. Keempatnya pernah terseret ke dalam lingkaran gelap yang tak bisa mereka tinggalkan begitu saja. Lingkaran polisi korup yang selama ini melindungi, tapi juga mengikat.
Walker kemudian masuk ke ruang rawat. Cortez masih terbaring lemah. Tubuhnya rusak parah akibat insiden malam itu. Di sampingnya, sang istri hanya bisa menangis dalam keputusasaan. Walker mencoba menyemangati, meski ia tahu tak banyak harapan yang bisa ia tawarkan. Excuse me, Mrs. Cortez. Sementara itu di tempat lain, Mia dan Charlie bersembunyi di sebuah gudang rongsok milik paman Mia bernama Raul Vasquez. Meskipun kaget dengan kekacauan yang dibawa ke tempatnya, Raul tetap membantu. Ia tahu nyawa mereka sedang diburu. Lalu Raul menyiapkan paspor agar keduanya bisa segera meninggalkan kota sebelum Triad menemukan mereka. Sebelum pergi, Raul memberikan sebuah ponsel kepada Mia agar bisa dihubungi malam nanti saat semuanya siap. Di sisi lain, Walker kembali ke kantor polisi. Saat sedang mendiskusikan perkembangan penyelidikan bersama Ellie, atasannya datang. Setelah basa-basi singkat, perintah pun turun. Walker dicopot dari kasus ini. Ia tak lagi dipercaya menangani penyelidikan. Alasannya jelas, Walker ketahuan berbohong. Ia mengatakan tak mengenal Charlie, padahal fotonya ada jelas di TKP. Ellie pun kecewa, ia merasa dikhianati. Kepercayaan yang dibangun selama ini runtuh hanya karena satu kebohongan. Namun Walker belum menyerah, ia terikat janji pada Lawrence. Dan untuk menuntaskan semua ini, ia butuh Charlie. Dengan segala cara, ia membujuk Ellie untuk memberitahu keberadaan mereka. Meski dengan hati berat dan kemarahan yang belum reda, Ellie akhirnya menyebutkan tempat persembunyian mereka, yaitu gudang milik Raul. She works at a scrapyard owned by Raul Vasquez. Namun di saat yang sama, ketika Walker masih sibuk memburu keberadaan Charlie, satu insiden lain mengguncang. Tanpa sepengetahuan Walker, kelompok Triad bergerak diam-diam. Dalam sebuah perjalanan, mobil yang ditumpangi Lawrence dicegat secara brutal. Para pengawalnya dibantai tanpa ampun, menyisakan Lawrence seorang diri, yang kemudian diculik oleh kelompok Triad. Mungkin mereka frustasi karena tak berhasil menemukan Charlie, hingga sang ayah pun terseret dalam pusaran berdarah ini. Tak lama kemudian setelah mendapatkan petunjuk keberadaan Mia dan Charlie, Walker segera meluncur ke gudang rongsok milik Raul. Begitu mendengar suara Walker, Raul panik. Ia tergopoh-gopoh masuk ke dalam, berniat menyembunyikan paspor yang telah disiapkannya untuk Mia dan Charlie. Namun terlambat, Walker melihat semuanya. Ia merampas dokumen itu lalu menodong Raul dengan pistol dan menuntut jawaban. Tapi Raul sungguh tak tahu. Mereka memang telah sepakat untuk tidak saling memberitahu lokasi sebelum dokumen siap. Hanya komunikasi lewat telepon. Walker pun mengambil ponsel Raul dan memanfaatkannya. Melalui pesan singkat, ia menyamar sebagai Raul dan mengirim pesan kepada Mia. Isinya sederhana namun fatal. Dokumen sudah siap, temui aku di klub Medusa malam ini. Tanpa curiga, Mia datang. Tapi yang ia temui bukan pamannya, melainkan Walker. Di hadapan Mia, Walker mencoba menjelaskan bahwa tujuannya bukan menangkap Charlie, tapi hanya membawanya kembali ke ayahnya. Tapi Mia tidak percaya, ia justru marah dan menolak memberitahu keberadaan Charlie. Ketegangan semakin memuncak hingga tiba-tiba 3 sosok lain masuk ke klub. Vincent, Hayes, dan Jack, rekan sesama polisi Walker. Saat melihat mereka, Mia tersentak dengan suara bergetar. Ia menyebut kebenaran yang selama ini tersembunyi. Merekalah pelaku pembantaian malam itu. Merekalah yang memusuhi dan membuat Charlie menjadi kambing hitam. Polisi sendiri yang menjadi dalang di balik kekacauan itu. Tapi kenapa? Sebelum semua pertanyaan itu bisa terjawab, situasi semakin memanas. Walker mencoba menahan Mia agar tidak kabur. Di sisi lain, Vincent dan kawan-kawan menuntut agar Mia diserahkan kepada mereka. Mereka berdalih hanya ingin berbicara. Tapi Walker tahu itu hanya kedok. Ketegangan di antara mereka hampir meledak hingga muncul pihak ketiga. Kelompok Triad pun muncul di lokasi yang sama. Pertarungan pun pecah. 3 pihak, Walker dan Mia, para polisi korup dan kelompok Triad, saling berhadapan dalam kekacauan total. Semua memburu Mia, tapi dengan maksud yang berbeda-beda. Peluru berterbangan, meja dan kursi hancur berserakan. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Charlie dan Raul tiba-tiba muncul. Melihat kekacauan yang terjadi, Charlie sempat ingin melawan, tapi di bawah ancaman senjata dan desakan Walker, ia akhirnya menuruti. Mereka berempat, Walker, Mia, Charlie, dan Raul berusaha keluar dari klub yang kini berubah menjadi medan perang.
Namun tragedi tak bisa dihindari. Raul tertembak. Dalam kondisi sekarat, ia tetap berdiri, menjadi tameng terakhir agar keponakannya dan yang lain bisa keluar dengan selamat. Ia mengorbankan nyawanya tanpa ragu. Di luar klub keadaan tak jauh berbeda. Mereka terus diburu. Vincent dan Jack menembak tanpa ampun, seolah ingin menghapus semua jejak. Kelompok Triad pun tak kalah beringas. Mereka berlari, menghindar menembus hujan peluru. Hingga akhirnya mereka berhasil lolos. Namun mereka meninggalkan jejak darah, kebohongan, dan pengkhianatan yang masih belum tuntas. Di saat Walker berhasil kabur dari kekacauan, Ellie tiba di lokasi, hanya menemukan puing kekacauan yang tersisa. Namun tak lama berselang, ponselnya berdering. Panggilan dari Walker. Disinilah semua kebenaran akhirnya terungkap. Walker menjelaskan semuanya tentang malam penyerangan markas Triad, tentang siapa yang sebenarnya membunuh Sui, dan yang paling mengejutkan, tentang Vincent, Hayes, dan Jack, rekan mereka sendiri. Ternyata pengejaran terhadap truk yang dibajak Charlie bukan semata-mata tugas resmi, ada motif tersembunyi. Ketiganya ternyata mengincar kokain yang berada di dalam truk itu. Dan kini karena hanya Mia dan Charlie yang tahu keberadaan kokain tersebut, mereka pun diburu oleh Triad, oleh polisi korup, dan oleh masa lalu mereka sendiri. Namun yang belum terjawab adalah, setelah mendapatkan semua kokain itu, apa yang akan dilakukan oleh Vincent? Rangkaian konspirasi gelap ini mulai terbuka satu persatu, dan jawaban akhir akan segera datang. Sebelum menutup percakapan, Walker meminta kepada Ellie untuk segera ke rumah sakit, tempat Cortez dirawat. Ada kekhawatiran besar di hati Walker. Ia yakin Cortez bukan bagian dari skandal itu, dan itu membuatnya takut. Takut bahwa Cortez bisa menjadi korban selanjutnya, dijadikan kambing hitam untuk menutupi kejahatan besar para pengkhianat itu. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Saat Cortez masih terbaring lemah, sosok berbahaya sudah lebih dulu tiba. Ya, Ching, ia sudah berada di rumah sakit. Tapi sebelum melancarkan aksinya, sebuah panggilan masuk ke ponselnya, yaitu dari Vincent. Dan di sanalah semuanya menjadi terang. Ternyata selama ini, Vincent, Hayes, dan Jack bergerak atas perintah Ching. Mereka bukan sekedar pengkhianat, mereka adalah bagian dari konspirasi besar yang mengakar jauh lebih dalam. Dan lebih mengejutkan lagi, Ching bukan sekedar bawahan Triad biasa. Ia adalah saudara kandung dari Clarice Fong, ibu dari Sui yang terbunuh. Ia mengkhianati darah dagingnya sendiri, menjual kehormatan demi kekuasaan. Ellie yang bergegas menuju rumah sakit pun tiba. Tapi terlambat. Saat ia menyadari keberadaan Ching, suara tembakan sudah lebih dulu terdengar. Ching melancarkan aksinya. Cortez dan istrinya menjadi korban, ditembak tanpa ampun hingga tergeletak tak bernyawa. Ching bersiap melarikan diri, namun Ellie tak tinggal diam. Terjadi kejar-kejaran dramatis di lorong rumah sakit. Diiringi tembakan yang membelah keheningan, Ellie terus mengejar, tak membiarkan pengkhianat ini lepas. Dan akhirnya ia berhasil. Ching pun tertangkap dan diamankan. Konspirasi kini tak lagi tersembunyi, semua mulai terungkap, dan kebenaran perlahan naik ke permukaan. Setelah berhasil menangkap Ching, Ellie berusaha menghubungi Walker namun tak ada jawaban, dan dia mengikuti satu-satunya petunjuk yang ia miliki, yaitu mantan istri Walker. Di sanalah Ellie mendapatkan jawaban yang penting. Kemungkinan besar Walker berada di sebuah rumah tua milik keluarganya, terletak di tepi danau. Namun Ellie tak langsung menuju ke sana sendirian. Ia punya rencana. Sebelum berangkat, ia ingin menjebak Vincent dan para pengkhianat lainnya. Semua harus selesai malam ini. Kebenaran harus diungkapkan di hadapan semua pihak. Ellie lalu menyusun siasat. Ia memanfaatkan Ching sebagai umpan, dengan alasan bahwa Ching sudah menemukan pembeli untuk kokain. Lalu Ellie menggiring Vincent dan Jack agar datang ke tempat yang sama. Mereka tak tahu bahwa malam itu adalah akhir dari permainan kotor yang telah mereka mainkan terlalu lama. Sementara itu di rumah tua miliknya, Walker membawa Mia dan Charlie. Ia terlihat tenang, seolah hanya ingin membantu menyembuhkan luka Charlie. Walker ingin menyelesaikan semua ini, satu demi satu, dimulai dari membawa Charlie kembali ke ayahnya. Namun ada yang tak berjalan sesuai rencana. Ia menyebut akan menghubungi dokter bedah, tapi itu hanya kedok. Diam-diam Walker menghubungi Lawrence. Ia mengirim titik lokasi, sebuah permintaan agar Lawrence datang dan menjemput Charlie. Walker menunggu tapi tak ada jawaban dan tak ada respon.
Dan dari ketenangan yang mendadak sunyi, Walker mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang tak ia ketahui adalah kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Lawrence yang seharusnya menerima lokasi tersebut, kini berada dalam tahanan. Ia diculik oleh bos besar kelompok Triad, dan ponselnya sudah berada di tangan musuh. Lokasi yang Walker kirimkan, kini menjadi peta jalan bagi Triad untuk menemukan mereka. Waktu tidak lagi berpihak. Sementara Walker mulai menyadari bahwa diamnya Lawrence bukanlah kebetulan. Sekelompok pemburu sudah bergerak menuju rumah di tepi danau. Mereka datang bukan untuk berdialog. Mereka datang untuk mengakhiri semuanya dengan darah. Menyadari sesuatu yang buruk akan segera terjadi, Walker keluar rumah. Dengan sigap, ia mengenakan rompi anti peluru dan menyiapkan senjatanya. Namun belum sempat ia masuk kembali, langkahnya terhenti. Di hadapannya, Charlie berdiri dengan martil tergenggam erat di tangannya. Wajahnya tegang, siap untuk pergi. Ia benar-benar tak ingin bertemu ayahnya. Tapi sebelum langkah mereka sempat menjauh, mereka sudah terkepung. Tembakan tiba-tiba datang dari segala arah. Peluru menghantam dinding kayu. Kaca jendela pecah berhamburan. Dan tanah di sekitar mereka bergetar oleh desing peluru. Serangan mendadak itu membuat rumah tepi danau berubah menjadi medan baku tembak mematikan. Walker segera bertahan dan memberi perlawanan sengit. Charlie meskipun awalnya enggan, kini tak punya pilihan. Ia dan Mia akhirnya turut melawan. Tak ada tempat untuk lari. Satu-satunya cara bertahan adalah bertarung balik. Mereka bertiga bahu-membahu. Setiap langkah mereka penuh tekanan. Tapi perlahan satu demi satu musuh berhasil mereka tumbangkan. Tembakan dibalas tembakan. Darah mengalir di antara puing rumah tua itu. Keringat, luka dan amarah bercampur menjadi satu. Dengan perjuangan yang luar biasa, Mia dan Charlie akhirnya berhasil keluar dari rumah tersebut. Namun kekuatan mereka tak cukup untuk terus bertahan. Di luar, mereka akhirnya tertangkap, terluka dan lelah. Keduanya tak lagi mampu melawan. Sementara itu, Walker masih terjebak di dalam rumah. Tapi bukan dengan serangan biasa. Kali ini, ia berhadapan dengan seorang wanita dari kelompok Triad. Lihai, cepat dan mematikan. Pertarungan sengit terjadi. Walker terdesak hampir dikalahkan. Tapi dengan sisa tenaga dan naluri bertahan hidup, ia berhasil mengalahkan wanita itu. Tubuhnya tak sanggup berdiri lagi, pandangannya buram. Dan dalam kesadarannya yang mulai memudar, ia hanya bisa menyaksikan saat Charlie dan Mia dalam keadaan tertawan. Tak lama setelah kekacauan itu, dua sosok penting tiba di lokasi, yaitu Lawrence dan Clarice Fong. Ketegangan langsung merayap seperti kabut pekat. Clarice masih yakin bahwa Charlie lah pembunuh anaknya, dan satu-satunya bentuk keadilan yang ia kehendaki adalah darah. Dengan dingin ia memerintahkan Lawrence, ayah kandung Charlie, untuk menarik pelatuk menembak Charlie dan Mia. Suasana menjadi sunyi. Charlie dan Mia tak mampu berbuat banyak, mereka hanya bisa memohon. Lawrence dengan tangan gemetar menodongkan pistol ke arah Mia. Air mata membasahi pipinya. Ini bukan keadilan. Ini adalah tragedi. Namun sebelum pelatuk ini sempat ditarik, sebuah tas tiba-tiba dilemparkan ke tengah mereka. Tas berisi kokain. Semua orang pun terdiam. Dari balik bayangan, Ellie muncul bersama Ching, Vincent dan Jack yang telah diborgol. Dengan suara lantang, Ellie mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Charlie dan Mia bukanlah pelaku pembantaian di malam naas itu. Pelakunya adalah Ching, pengkhianat berdarah dingin. Clarice hanya bisa terdiam mendengar itu. Wajahnya berubah. Ia tak menyangka orang yang telah mengkhianatinya adalah adiknya sendiri. Tapi Ching lantas menjelaskan semuanya, bahwa alasan dia berkhianat karena iri pada Sui. Kekuasaan yang Clarice berikan kepada anaknya adalah posisi yang Ching dambakan selama ini. Dalam diam, ia menanam dendam, dan kini semuanya terkuak. Tapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, Jack bereaksi duluan.
Dengan cepat ia memukul Ellie, merebut pistol dan menodongkannya ke arah Mia dan Charlie. Dalam sekejap, Lawrence pun bergerak. Tubuhnya menjadi tameng bagi anaknya. Peluru bersarang di tubuh Lawrence. Ia roboh di pelukan anaknya tak bernyawa. Walker yang mulai siuman segera melepaskan tembakan membabi buta ke arah Jack. Sayang tak tepat sasaran. Ellie mengejar, perkelahian sengit pun terjadi. Tapi situasi tak lagi bisa dikendalikan. Charlie dengan marah dan luka mengambil senjata dan menghabisi Jack dengan tembakan yang tak berhenti. Hingga Jack benar-benar mati. Kini semuanya berantakan. Tak jelas siapa musuh, siapa kawan. Vincent berhasil meraih senjata yang menembak beberapa orang tanpa ampun. Di tengah kacauan itu, Ching justru menodongkan pistol ke Clarice, kakaknya sendiri, dan menembaknya tanpa ragu. Clarice pun terjatuh. Air mata masih menetes di wajahnya, seakan membawa penyesalan dalam kematiannya. Sebuah tanggung jawab yang tak sempat ia tuntaskan. Tak lama kemudian Vincent juga menembak Ching, melenyapkan semua jejak pengkhianatan. Lalu tanpa peduli lagi pada siapapun, ia mengambil tas berisi kokain dan mencoba kabur. Tapi Walker tak akan membiarkannya. Dengan tubuh yang sudah terluka, ia mengejar Vincent hingga ke stasiun. Vincent hampir berhasil kabur, tapi beberapa tembakan tepat dari Walker menghentikan pelariannya. Vincent terjatuh, dan di sana dengan penuh dendam Walker menghabisinya peluru demi peluru, hingga Vincent tak bernyawa. Semua akhirnya berakhir. Don't make me put you down, Vince. Fuck you. Sementara itu, Mia dan Charlie, Ellie menawarkan mereka kesempatan untuk mengakhiri pelarian ini. Tapi keduanya memilih jalan lain. Mereka pergi melanjutkan pelarian, menanggung beban dari semua yang telah terjadi. Karena bagi mereka, pengampunan belum cukup dan masa lalu belum benar-benar berakhir. What now? Now you should have asked me. Film pun tamat.